And then it started to branch out to like, oh ya bau pesing, bau badan, whatever. Diam aja lah, pakailah otak tuh. Sedangkan di postingan orang ini menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia, dan menurut gue itu problematik. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, actually saya malah sangat nak bahas ya mengenai isu yang tengah viral sekarang ini di sosial media antara Malaysia dan juga Indonesia. Mengenai isu yang berkaitan seorang turis asal Malaysia mengunjungi atau melancong ke Jakarta, tepatnya di Indonesia ya. Dan orang Malaysia nih ya, gadis Malaysia nih memberikan rating 0. Nah, jadi membuat bumerang antara netizen di Indonesia sana sebab merasa tidak puas hati dengan rate yang telah diberi oleh turis asal Malaysia ini. Jadi adalah sebahagian ya orang-orang di sana tuh membuat video balasan mengenai video yang telah diunggah oleh TikTokers atau turis dari Malaysia inilah ya. Jadi masing-masing depa-depa tuh membuat video balasan lah mengenai Kuala Lumpur dan macam itulah ya. So apa agaknya pandangan dari orang Indonesia sendiri melihat ya kalau ada terjadi seperti ini antara kedua netizen ini saling serang menyerang. Saya tengok ya kalau sebahagian orang di Malaysia ini juga kurang setuju dengan apa yang dilakukan turis dari Malaysia ini. Tetapi ada juga orang Indonesia yang mengiyakan dan menerima apa yang telah dikatakan oleh turis dari Malaysia ini. Jadi ada 2 video dari orang Indonesia yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa mengenai pandangan mereka atas kejadian yang sekarang ini tengah hot di antara kedua negara nih. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama. Jom. This is not okay, but this is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dia lah sama Jakarta gitu, yang dibilang Jakarta kotor segala macem. Kita punya rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang disampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu loh. Maksudnya ya udah, keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain. Karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya, I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini, yang menurut gue ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, oke, kalau misalnya lo mau balas nih brutally honest review-nya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu. Lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa banget. Itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya, lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya. Dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Dan itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue, karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini
menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia, dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh balas, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan, atau apapun itu honest review lo, tapi gak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga gak bawa-bawa isu ras gitu loh. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down, karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingannya itu stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya, yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang gak ada orangnya yang gak bau badan sama sekali. Gak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia, pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget. Karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu, yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu, karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini terus kita jadi benci semuanya gitu, dan menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan gitu ya, nggak usah saling sirik, nggak usah saling nyerang ya. Prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Nggak usah tetangga negara. Itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping, depan, belakang rumah lo kan. Ya, saya sebenarnya ya tak mengikuti sangatlah case atau isu yang tengah viral nih lah ya, mengenai orang Malaysia, gadis Malaysia itu yang datang ke Jakarta, lepas tuh melancong jalan di area Tamrin macam tuh, dan dia apa yang dia nampak dia sebutkan ya kan. Jadi case-nya di sini, jika memang itu adalah menurut kalian satu penghinaan ya, jadi counter lagi dengan hal yang sama, tidak perlu menimbulkan ya rasisme macam yang dibilang abang ini ya kan. Tak perlu mengungkit-ungkit atau mengait-ngaitkan ras yang tak ada kena mengena dengan video yang telah diunggah oleh gadis Malaysia ini. Jadi ada lagi nih ya dari orang Indonesia sendiri loh. Jadi kita bisa nilai sebenarnya bukan semua orang Indonesia yang berpikiran kurang jernih ya. Ada juga contohnya seperti TikToker cantik ini, Jum. Okay, I want to make this video because I realize akhir-akhir ni ada video viral kan yang pasal this one Malaysian girl, dia rates 0 out of 10 for Jakarta, and then Indonesian people macam a little bit offended. Lepas tu dia orang pun buat benda yang sama. I am Indonesian. I've been living in Malaysia for nearly 10 years. I think it's my 8 or 9 years already. Okay. So let me tell you what I think about this. I think this is stupid. Okay. I know the issue is just because banyak orang Indonesia yang tersinggung gitu kan kalau misalnya Jakarta itu di rate 0 or 0 out of 10 with this Malaysian girl. Which is, yes, I understand, but not all people have budget to travel. But it's also her fault that he is not able to gauge the situation. Lepas tu dia buat video tu, I tak tahu tujuan dia untuk apa. Like, baik tak payah buat. Betul tak? Tak payah buat. Like, if you have otak, even though you don't like when you visit in some countries, when you visit some places, kalau tak suka, diam je lah. It's other people place. If you don't like it also, other people might like it. Ya, tahu-tahu je lah macam, oh ya kotor. That's it lah, tak payahlah buat konten apa semua tu kan. And then after that, itu satu. Ni satu lagi, orang Indonesia is being petty ya. Okay, so orang Indonesia being petty meaning that they started to go to KL or they have upload their KL trip or Malaysian trip gitu kan.
And then they started to rate. And then the problem is, this is what I don't like. As a fellow Indonesian, I am embarrassed. Okay, saya malu ya. Kenapa gitu? Karena you guys started to touch an issue that is not supposed to be touched. Kayak misalnya banyak orang protes karena nasi lemak nggak enak, banyak orang Bangladesh, orang Melayu tenggelam di antara bangsa Cina sama bangsa Bangladesh. Jadi kayak udah mau punah. Why? And then it started to branch out to like, oh ya bau pesing, bau badan, whatever. Diam aja lah, pakailah otak tuh. Kalau misalnya buat kayak gitu, apa bedanya kau sama orang Malaysia itu yang bikin rating 0.10 tuh? Nggak ada gunanya. Terus pasti banyak anak-anak muda yang kayak, oh iya lagi viral nih, ayo kita buat. Malu-maluin, biarin aja lah. Like, what the fuck are you guys doing? Like, what the fuck? But yeah, for instances, I don't know why that Malaysian girl upload the content, but I guess it's okay lah. I mean, it's uploaded already. There's nothing we can do about it. Lepas tu, yang orang Indonesia ni, don't make this issue that big. It's just kayak masalah tersinggung doang loh, ego gitu loh. Kayak your ego is so besar that you tersinggung. Tapi I understand, tapi jangan bawa sampai menyentuh masalah agama, rasisme dan yang lain-lain. It's not that serious. Betul kan? Kalau memang masalah Malaysian girl itu ya membahas mengenai Jakarta yang kotor ya, lepas tu katanya makan pun ada jumpa ulat macam tu, lepas tu cawan agak kotor macam tu, dan dia agak pelik sebab ya kita di Indonesia sana kan dah terbiasa ya makan di pinggiran macam tu kan. Kalau jumpa kayak pedagang kaki lima gitu, kayak bakso, batagor gitu kan, nasi goreng yang teng gitu pakai gerobak gitu kan, kita biasa kan. Tapi maybe bagi mereka orang luar yang baru pertama kali tengok itu macam culture shock ya, culture shock begitu. Jadi apa yang dia nampak dia tuangkan ke dalam satu video. Sebenarnya ya, kalau kita cermati dengan hati yang jernih ya it's okay aja ya. Saya juga kurang paham apa tujuan Aka itu membuat video ini. Apakah ingin ada pergesekan antara kedua netizen ya. Kalau kita balik lagi ke hari-hari yang lepas-lepas ya, bukan tak pernah orang kita juga buat hal yang sama, menyinggung masalah orang Melayu tenggelam, mengenai bahasa, dan ada lagi lah banyak ya, banyak sekali hinaan-hinaan yang telah diberikan oleh segelintir orang kita begitu. Tetapi ya, alangkah bagusnya jika kita tidak perlulah membahas atau membalas dengan yang tak kena mengena. Contohnya macam agama, apa yang dikatakan sis ini sangat betul ya. Kalau memang ingin counter ya counterlah mengenai kebersihan ya. Kuala Lumpur kotor macam negara mana yang tak ada kotor ya, negara mana yang tidak bau pusing. Perancis, Paris itu yang negara yang udah maju aja pun ada ininya ya, dark side-nya ya. Jadi jika kita ingin tenang, janganlah kita menganggap sesuatu teguran atau kritikan itu sebagai penghinaan begitu ya. Dan ramai ya yang buat video mengenai Malaysian girl ini karena telah memberikan rate yang kosong begitu ya pemirsa. Nah ini yang saya pandang, yang saya nilai lah ya, itu menjadi bumerang antara kedua netizen yang sebenarnya kita ini baik-baik aja loh ya. Biasalah ya antara video yang ya Kuala Lumpur macam ini, bukan saya tidak pernah melihat ya, ada aja buat video saling menjelekkan begitu, dan kita nggak tahu yang buat itu apakah betul orang Malaysia ataupun apakah betul orang Indonesia, kita tidak tahu ya kan. Nah
Saya membahas ini sebenarnya malas ya, actually malas sangat. Sebab I think isu ini tak perlulah dibesar-besarkan. Orangnya juga ada klarifikasi untuk meminta maaf atas apa yang dia telah buat. Tetapi tak habis-habis juga. Ya, lepas tu saya sebenarnya tak tahu pun ya isu ini jadi lebih besar adalah seorang konten kreator yang dulu dia pernah bekerja di Malaysia, sekarang ini udah balik ke Indonesia, dan dia banyak sangat tag dekat description dia nama nama saya lah pula. Saya pun tak tahu ya apa tujuan dia. Setiap buat video je tag my name ya, dekat descriptionnya tu buat nama saya melimpah-limpah. Tak tahu saya ya, mungkin nama saya ini memberikan rezeki kepada dia. Oke, kita kembali ke topik utama mengenai kritikan atau review yang telah diberikan oleh turis untuk Jakarta, Indonesia. Ya, biasanya Bali, Jakarta itu adalah tempat-tempat yang paling diminati oleh para turis, betul tak? Jadi ada 2 bule ya membuat review untuk Jakarta dan Bali. Seperti apa? Jom. That plague the streets and rivers and seas of Jakarta. People everywhere just simply throw their trash onto the street. In 2016, so much trash collected in a river in Jakarta that it made world headlines. I read that 2 kilometers of it, almost 1 meter deep, was just covered in trash, which for the residents who live nearby was causing disease, malaria, and of course flooding. The trash in Jakarta is at number 3 for a real reason. Number 2 are the bugs of Jakarta. They are everywhere. Ants will invade your house. Mosquitoes will buzz around causing dengue or even malaria. You might even get cockroaches. One horrible story was when I went away for a weekend and I went back to my sink when I got back and I put my hand to take out the plug, and when I lifted it up there was cockroaches crawling all over my hand that had been on the underside of it. It was disgusting. I flung them everywhere and they were all over the walls. The bugs are horrible. But not all of them. Look at this moth, an Atlas moth. It's the biggest moth in the world. This landed on my apartment door. That was pretty good. It should be no surprise to find number 1 is the traffic of Jakarta. Every day, people in Jakarta spend 1 hour and 11 minutes stuck in traffic jams, getting from here to the city centre, which... Nah, video itu juga mengenai Jakarta ya. Bule ini datang ke Jakarta dan melihat situation di sana dan dia limpahkan, dia curahkan, dia tuang ke dalam video dan dia share ke publik. Apakah ada serangan kepada dirinya? Saya tengok tidak ada, se-booming orang Malaysia ini. Ada lagi ya, ada lagi. Ini mengenai Jakarta. Ada lagi bule ya, YouTuber sekaligus TikTokers yang suka ya explore di semua negara dan paling banyak memang dia explore di Indonesia. Jadi ada dia datang ke satu pantai atau di tempat air terjun seperti itu di Bali. Apa tanggapannya? Jom. Did not expect to see all this junk lying here. That is an absolute shame. An absolute bloody shame. I bet you don't see that on anybody's Instagram photos. Everybody's Instagram photos. Oh, I came to Bali. And this, well, that's the bloody reality, isn't it? Yeah, I considered taking a dip there. It's not going to be clean, especially with all this junk and everything. It's probably not safe at all to be swimming in that water. I'm pretty sure it would make me sick. But yeah, I guess with that being a waterfall, maybe it's not people actually coming to the waterfall, like sitting there, drinking their pea bottle and chucking it in the waterfall. It's probably came from further up the river and it's just washed all the junk down. Yeah, and I guess with this whole waterfall area, it's free to enter. It's not like one of these ones where there's a ticket price and they look after it. So yeah, sometimes it's good if they have a ticket price, you know, even just 10,000. If you charge every person 10,000 rupiah, like 67 cents, then you can just employ somebody whose job it is to
clear up garbage all day, and then the place would be clean. But unfortunately, that's not the way it is. Nah itu tengok ya, di Bali meskipun dia bayar hanya 10.000 rupiah, tetapi dia rasa tak berbaloi disebabkan dia datang ke air terjun itu ingin mandi, berenang. Tetapi karena situasi di situ banyaknya sampah sehingga membuat dia tidak berani untuk mandi, takut katanya, ya kan? Ya karena kalau banyaknya sampah seperti itu kita tidak tahu ya hewan atau binatang apa yang sedang bersembunyi di situ begitu ya. Apakah pemirsa kalau banyak sampah mau mandi juga? Actually ya kita ini sebenarnya yang membuka kejadian sebenarnya di Indonesia itu adalah orang kita sendiri. Contohnya seperti kumpulan yang sering membersihkan sungai-sungai di Indonesia adalah Pandawara ya. Ya mereka juga telah membersihkan sungai dan sudah ramai ya orang mengenali mereka. Dari situ saja sudah ketahuan bahwa memang banyak sangat sampah di tempat kita itu ya. Jadi kalau memang ada kritikan dari orang luar begitu, alangkah bagusnya kita untuk berpikir untuk memperbaiki begitu ya. Jadi saya ingin tanya lah ya, kenapa 2 bule ini tidak ada serangan-serangan bumerang dari netizen kita yang jelas-jelas dia sudah membuka atau menjelekkan begitu. Apakah mereka adalah turis yang low budget? Saya rasa tidak ya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka temukan, apa yang terjadi di depan mata mereka, mereka luahkan, mereka ceritakan, ya kan? Solusinya ya kita perbaiki diri, membersihkan, jangan lagi buang sampah ya. Begitu. Kalau memang di restoran orang-orang untuk makan itu ya bagusnya dibersihkan gitu, sebersih-bersihnya begitu. Tak kira lah mau di pinggiran jalan, mau di restoran bintang 5 ya tetap aja kan dia bayar begitu. Kita harus menanamkan pada diri kita, jika kita berniaga atau berjualan, memberikan servis kepada orang lain yang membayar kepada kita, sepatutnya kita memberikan yang terbaik begitu. Jangan memberikan alasan wah dia makannya di pinggir jalan jadi ya fair-fair aja gitu, normal gitu. No, itu nggak normal gitu ya. Yang namanya kita jualan itu ya harus kita bersih ya, memberikan kepada orang, apalagi seperti gelas ya, makanan yang kita masak untuk mereka makan gitu seharusnya steril lah gitu ya. Jangan karena di pinggiran jalan ya suka-suka aja begitu ya, nggak fair gitu ya kan. Jadi di sini yang saya lihat ya counter antara netizen yang ingin menyerang orang Malaysia ini tidak sesuai lah, sebab sudah membawa agama rasis ya, udah nggak apple to apple kata orang yang biasa-biasa itu ya, apple to apple gitu, udah nggak sama gitu. Kalau memang ingin membalas ya balas sesuai apa yang dia buat begitu. Jadi yang saya nilai ya, seorang tiktokers yang bernama Intan boleh mengkoyakkan kurang lebih 300 juta orang Indonesia ya. Marah betul, tapi betul lah ya, namanya rumah kita. Orang Malaysia pun juga kalau ada orang Indonesia yang memburukkan negara mereka ya, menghina begitu, ya mereka juga sakit hati. Jadi begitulah apa yang dirasakan orang Malaysia yang selalu dikutuk ya, dihina, dicaci, ada statement ganyang Malaysia begitu kan. Itulah perasaan mereka juga sakit hati begitu. Jadi kita sebagai orang yang waras ya udah nggak usah diperbesar lagi. Orangnya kan udah klarifikasi untuk minta maaf. Apa tidak cukup itu? Sedangkan 2 bule ini terang-terang sudah membuat video ya kurang lebih seperti orang Malaysia itu tak ada pun saya tengok se-viral orang Malaysia. Apa karena orang Malaysia jadi se-booming ini? Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Jadilah orang waras untuk menyikapi segala sesuatu agar kita jangan ya menjadi orang yang
eh, seperti yang dibilang kakak cantik tadi ya, jangan kelihatan stupid begitu ya. Dia yang bilang ya, bukan saya. Karena kalau memang orang itu buat seperti itu ya kita tak perlu buat, ya kan? Sama aja berarti kita begitu. Apalagi udah lari topiknya bawa-bawa agama, ras gitu kan. Udah nggak nyambung itu. Bukan apple to apple lagi, apple to tembikar. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.